Sabtu sore jam 4 pastinya ya, ada Budaya Remaja yang hadir di ruang dengar Sahabat Kreatif 1 jam ke depan aja. Dan sore ini Irvi sudah kedatangan tamu yang spesial banget. Udah lama gak ketemu juga. Iya Irvi. Apa kabar Bu Linda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Kabarnya? Wah, kelihatan sih cerah banget memberikan informasi juga, memberikan inspirasi juga pastinya untuk Sahabat Kreatif yang membutuhkan, yang remaja-remaja gitu ya, kayak Irvi gitu lah, umur Irvi gitulah pokoknya ya. Iya. Beberapa tahun yang lalu kayaknya tuh Bu Linda. Nah, Bu Linda sekarang nih kayaknya lagi sibuk banget ya. Waduh, sebenarnya iya juga gitu sih ya. Kemarin lagi menyelesaikan S2-nya nih, dengar-dengar cerita. Gimana tuh kabarnya Bu Linda sama S2-nya? Wah, sekarang semuanya lagi jalan gitu, kerjaan jalan, jadi dosen, pembicara, kemudian juga sambil kuliah juga, dan ini sepertinya bisa nggak ya bulan Desember ini nanti kita menyelesaikan tesisnya, kemudian ujian gitu. Bisa 1,5 tahun, tapi kalau sewajarnya memang 2 tahun gitu ya. Kalau Bu Linda mah 1,5 tahun kayaknya beres deh. Aduh, ini dengan campur segala aktivitas, jadi kita harus kalau tekad itu udah tinggi, jadi kita harus melakukan apapun sampai titik darah penghabisan nih. Waduh, semangatnya bener-bener kalah, semangat 45 aja tuh kalah ya sama itu ya. Iya betul. Harus semangatnya tuh harus double memang pastinya. Bener-bener sekali ya. Di kerjaan juga, kuliah juga, terus keluarga juga. Wah, pastinya kerjaan Bu Linda tuh nggak ada habisnya nih. Terus sekarang juga katanya Bu Linda bukan sekarang aja sih, udah dari kemarin-kemarin ya. Udah lama juga jadi pembicara juga ya. Iya. Cerita sedikit dong Bu Linda, di mana aja sih biasanya event-eventnya itu, event apa aja biasanya? Ke bank-bank, ke hotel, pokoknya tentang pelayanan publik, baik itu pemerintah maupun swasta, dan institusi juga. Dan di samping itu memang tetap menjadi dosen. Akhirnya dosennya campur. Kadang-kadang ngajar anak amik, ada ngajar anak ini ya, tentang perbankan juga, tetapi materinya tentang etika profesi misalnya, atau public relation misalnya untuk anak sastra Inggris di Bung Hatta, atau komputer itu tentang etika profesi di dunia maya misalnya, atau di dunia komputer kan banyak sekali hacker dan lain sebagainya. Nah, itu memang harus seseorang itu di belakang teknologi itu dia harus mempunyai etika. Kalau enggak memang hancur lah profesi itu. Banget. Karena teknologi ini kalau mau dipakai buat yang baik itu manfaatnya besar sekali. Benar sekali. Tapi kalau mau dipakai untuk yang negatif juga luar biasa efeknya ya. Oke deh. Jadi sebenarnya kalau Bu Linda itu lebih menspesifikasikan dirinya tuh dari segala macam kebiasaan-kebiasaan dan kesibukannya itu di mana sih Bu Linda sebenarnya? Profesi kimia sudah menjadi profesi juga. Kemudian public speaker itu apa saja, bisa jadi MC atau presenter, bahkan jadi pembicara gitu. Dan sudah bikin buku juga ya. Sudah bikin buku juga, betul sekali. Dan Irvi sudah punya juga bukunya dong. Alhamdulillah, terima kasih. Udah dong di rumah tuh sekarang bukunya ya, udah dibaca-baca juga. Dan kemarin udah lama kan nggak nge-MC, terus tiba-tiba ada tawaran nge-MC lagi. Wah, buka langsung deh tuh bukunya. Kalang kabut langsung. Untung ada bukunya Ibu Linda. Alhamdulillah, bermanfaat ya. Kunci praktis profesional sukses. Keren banget. Nah, ini buku ini gimana sih bisa jadi sebuah buku nih Bu Linda? Dari mana dapat idenya mau bikin buku ini? Iya, sebenarnya buku itu adalah kumpulan dari ketika kita memberikan pelatihan-pelatihan, kayaknya di dunia kerja ini butuh ini deh gitu ya. Dunia kerja itu butuh public relation, butuh public speaking juga, karena dengan berbicara di depan umum, kemampuan itu membuat kita lebih dari teman-teman yang lain. Iya, betul. Iya, misalnya IP kita sedang-sedang aja, misalnya kemampuan kita di bidang pekerjaan sedang-sedang aja, tapi kalau kita mempunyai keterampilan berbicara di depan umum, kita menjadi kepercayaan dari atasan kita. Betul sekali. Karena ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, komunikasi itu nomor 1 gitu ya. Sepenting apapun yang mau kita sampaikan, kalau kita nyampeinnya nggak bisa, nggak nyampe gitu ya Bu Linda ya. Dan itu banyak juga, tidak hanya kita memberikan pelatihan, tapi ada yang privat, kemudian ada yang konsultasi juga. Mereka itu adalah orang yang berkecimpung di dunia kerja, bahkan di dunia perbankan, tapi karena dia bagian pemasaran, dan dia pergi ke misalnya ke toko-toko
dan pembicara itu person to person gitu. Iya, betul. Tapi begitu dia habis pelatihan, bagaimana caranya dia menerangkan kembali kepada teman-temannya itu dia nggak pede. Iya. Jadi banyak hal, ada orang yang memang dia itu baru saja terpilih menjadi anggota DPR atau memang harus berbicara di depan publik, dia selama ini nggak biasa seperti itu, dia ikut pelatihan. Gitu. Jadi kayaknya kalau muridnya Ibu Linda ini dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya. Benar sekali. Itu lintas apa ya, pendidikan. Ada orang yang mau dia mau ujian di LIA. Biasanya di LIA itu kan ada ujian akhirnya, dia harus presentasi gitu ya. Dan masih SMA, gimana cara presentasi, gimana cara kiat-kiatnya itu menarik gitu ya. Itu kita kita berikan role play, praktek seperti itu. Waduh. Nah, terus ada yang ibu-ibu yang lagi kuliah tapi dia harus skripsi ya, dia ngambil S1 sambil kerja gitu. Gimana cara yang ngomong di depan dosen dan lain sebagainya. Waduh, banyak sih sebenarnya. Iya, benar-benar. Ya nggak sendiri. Jadi dibikinlah Heavy Image Center. Jadi maksudnya sekolah kepribadian, image, membuat citra gitu. Pencitraan gitu ya. Membuat citra itu tidak selalu dia itu harus jaga image seperti itu. Citranya itu dibangun dari kepribadiannya, itu dulu, percaya dirinya, kemudian kemampuan dia bersosialisasi dengan masyarakat, atau kemampuan dia menjadi seorang public figure itu seperti apa sih gitu ya. Jadi kita salah, public figure itu kita bilang artis, padahal salah. Padahal bukan ya? Bukan. Public figure itu figurnya para masyarakat. Figurnya masyarakat. Berarti kalau artis itu misalnya moralnya bobrok, dia nggak bisa jadi figur. Nggak semua artis itu bisa jadi public figure juga gitu. Iya benar. Jadi deh kalau gitu. Nanti kita bakalan tanya lagi lebih banyak, karena kayaknya nih Irvi sampai bingung mau nanya ini. Tar dulu, yang ini dulu gitu ya. Banyak banget soalnya. Tapi nanti kalian jangan kemana-mana dulu ya. Kita masih di Budaya Remaja pastinya sampai jam 5 nanti. Irvi masih punya banyak yang mau lewat soalnya ini. Kita kasih lewat dulu kali ya Kalinda ya. Dan buat sahabat kreatif, tetap stay tune di Pro 2 FM Budaya Remaja.